Kini, dunia masuk ke era digital, era di mana teknologi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk pada bidang ekonomi. Pemanfaatan internet mendorong pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi digital. Ekonomi digital melahirkan inovasi yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi, terutama mobile internet, Internet of Things for computing, dan teknologi-teknologi lainnya. Beragam model bisnis baru muncul menawarkan servis sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang dimana tercip sharing yang membuat harga semakin kompetitif menjadi kekuatan model bisnis berbasis teknologi. Tak heran apabila servis yang dihasilkan diminati oleh konsumen. Pada abad 21 telah terjadi pergeseran paradigma dalam bisnis. Ada 5 pergeseran, yaitu: yang pertama, bisnis dari ruang yang terbatas berubah menjadi ke ruang yang bebas. Yang kedua, bisnis dengan waktu tertentu berubah menjadi waktu yang bebas. Yang ketiga, bisnis dari kompetisi berubah menjadi berkolaborasi. Yang keempat, bisnis dari menjual barang berubah menjadi bisnis menjual ide. Dan yang kelima, bisnis secara fisik berubah semuanya menjadi bisnis secara digital. Bagaimana dengan potensi bisnis digital di Indonesia? Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari segi ekonomi digital. Mengapa? Karena masih banyak ruang dan sisi digitalisasi ekonomi yang belum tereksplor dengan baik di Indonesia. Bahkan, ekonomi digital yang sudah ada masih bisa dikembangkan kembali agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ekonomi berbasis digital di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Walaupun ekonomi digital memiliki potensi yang sangat besar, ekonomi digital ini juga memiliki beberapa kendala yang vital dalam hal keamanan. Oleh karena itu, sebelum bergabung dalam bidang ini, kita perlu memastikan bahwa kita telah memiliki tim yang ahli dalam menangani hal tersebut, yaitu kita telah memiliki tim IT. Selanjutnya, kita bisa memulai mengembangkan potensi digital dengan mempromosikan bisnis konvensional menjadi online. Hal ini tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk merealisasikannya, karena yang dibutuhkan hanya website yang dibangun menggunakan web hosting terbaik Indonesia serta nama domain unik untuk memudahkan branding. Berdasarkan laporan terbaru WR Sosial pada tahun 2020, disebutkan bahwa terdapat sebanyak 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan sebesar 17% atau sebanyak 25 juta pengguna internet di Indonesia. Persentase pengguna internet di Indonesia dinominasi oleh usia 16 hingga 64 tahun yang memiliki atau menggunakan jenis perangkat antara lain yaitu pengguna smartphone sebesar 94% dan pengguna non-mobile phone sebesar 21%, pengguna laptop atau komputer sebesar 66%, pengguna tablet sebesar 23%, pengguna konsol game sebesar 16%, hingga pengguna virtual reality sebanyak 5,1%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, maka pada tahun ini WR Sosial menemukan bahwa terdapat peningkatan sebanyak 10 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Adapun media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia antara lain yaitu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan sebagainya. Dari data ini, kita bisa mengambil kesempatan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dengan digital ekonomi. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya startup, e-commerce,
e-marketplace yang berkembang di Indonesia. Contohnya mulai dari Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan lain-lain. Roadmap Indonesia Digital Economy. Yang pertama, pembekalan skill dan kepastian hukum. Perlunya pembekalan skill dan kepastian hukum untuk mempercepat proses digitalisasi pada sektor ekonomi dan memberikan rasa aman bagi mereka yang sedang bergelut dan ingin masuk pada era digital ekonomi. Yang kedua, pemenuhan infrastruktur. Infrastruktur pendukung diperlukan dalam perkembangan digital ekonomi, terutama mengenai telekomunikasi dan saluran informasi. Hal ini untuk mendukung agar semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses internet yang menjadi tulang punggung hadirnya digital ekonomi di Indonesia. Yang ketiga adalah edukasi dan sosialisasi bagi para pengguna. Yang keempat adalah pembuatan program prioritas. Ada beberapa program prioritas diantaranya tourism, mulai dari smart tourism, online tourism, dan sebagainya. Juga ada education mulai dari online education, apalagi saat ini sedang ada wabah COVID-19, hal ini sangat relevan. Ada juga tentang communication, yaitu salah satu programnya memastikan bahwa seluruh jaringan 4G bisa masuk di seluruh wilayah Indonesia sampai pedesaan, termasuk penggunaan IoT dan e-commerce yang semakin meningkat di Indonesia. Yang selanjutnya pada bidang agriculture, mulai dari penggunaan smart farming dan online trading, dan yang terakhir adalah financial service. Contohnya penggunaan smart trading dan online banking. Dampak ekonomi digital. Melalui perkembangan digital di segala lini kehidupan, terutama ekonomi, tentunya terdapat beberapa dampak di Indonesia yang dapat kita rasakan, seperti ekonomi, yaitu transaksi yang lebih cepat, pemerataan ekonomi, integrasi data ekonomi, dan lain-lain. Lalu pendidikan, yaitu akses pendidikan, informasi, dan bahan pelajaran menjadi lebih mudah, serta membuka bisnis baru untuk pelatihan dan les online. Selanjutnya yaitu sosial, menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang. Yang terakhir yaitu pemberdayaan SDM yang lebih baik. Hal ini diketahui dari mitra driver Gojek dan Grab yang merupakan penyandang disabilitas. Tentunya masih banyak lagi dampak dari digitalisasi ekonomi ini bagi masyarakat Indonesia. Namun, 4 poin tadi dapat mewakili dampak positif dari ekonomi berbasis digital tersebut. Kendati demikian, digitalisasi untuk lini ekonomi tidak selamanya memiliki efek positif. Pasalnya, ekonomi berbasis digital membutuhkan berbagai perangkat keamanan agar tidak mudah diretas oleh hacker. Karena sistem digital sangat rentan disusupi orang jahat yang bisa menguras semua aset data Anda.